Gitu, fatwa sesat Bahar bin Smith Al-Habib keturunan Yahudi Ashkenazi. Ya, kita saksikan dulu ya. Ya, jadi dia bilang tes DNA itu haram. Ya, belajar itu harus pakai sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video ya dari Bahar bin Smith yang kemudian memberikan ceramah dan dia mempersoalkan terkait dengan tes DNA yang menurutnya bahwa tes DNA itu haram ya, haram. Nah, ini yang kemudian direspon oleh Gus Fuad Pleret. Kenapa? Karena memang sejak polemik nasab ini bergulir, ya banyak orang, banyak kalangan yang meminta agar para habaib ini mau melakukan tes DNA ya untuk membuktikan bahwa nasab mereka itu betul-betul bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian besar dari kalangan habaib itu tidak mau. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith bahwa itu haram, itu kan sebuah bentuk bahwa mereka memang tidak mau ya, dengan sejumlah argumen-argumen, dengan sejumlah alasan ya. Padahal kita tahu bahwa tes DNA ini kan bahagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sementara Islam itu kan agama yang mengikuti sains ya, perkembangan ilmu pengetahuan, karena Islam juga itu di dalamnya memuat ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kemudian menjadi lucu ketika ada orang yang kemudian menolak hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti apa respon dari Gus Fuad Pleret terkait dengan pandangan ya Habib Bahar bin Smith ini ya, coba kita simak dulu sama-sama. Ini saya dapat video dari teman, diambil dari TikTok itu, fatwa sesat Bahar bin Smith Al-Habib keturunan Yahudi Ashkenazi. Ya, kita saksikan dulu ya. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah, makanya orang belajar di mana nggak tahu. Nah. Makanya harus belajar itu pakai sanad ilmu yang benar ya. Nah. Makanya jauhi sifat anak mau bahas rahmat nyambung ke hasud. Ya, jadi dia bilang tes DNA itu haram. Ya, belajar itu harus pakai sanad. Ya, ini sebenarnya ya remeh aja itu sebenarnya. Jadi tapi ini menjadi gambaran, bisa menjadi sebuah gambaran besar bagaimana Yahudi Ashkenazi berhablo grup G, yaitu para Habib Baklawi di Indonesia yang dibawa oleh penjajah Belanda, itu memang salah satu tugasnya ya membuat bodoh umat Islam, terutama Islam di Indonesia, karena 2045 diprediksi Indonesia itu menjadi salah satu superpower dunia, itu 3 terbesar atau 5 terbesar. Jadi gimana caranya kepentingan negara blok tertentu itu menghambat, tidak menginginkan Indonesia maju. Nah, diantaranya adalah yaitu tadi fatwa tidak masuk akal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah gitu, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh para salafus sholihin, ulama-ulama soleh, bahwa Islam itu adalah agama ilmu, kata Sayyidina Ali. Islam itu agama akal gitu. Itu dijauhkan dari akal gitu, dijauhkan dari ilmu pengetahuan, dijauhkan dari sains ya, termasuk salah satunya si fatwa Bahar Smith itu mengharamkan tes DNA dan seterusnya. Jadi ya bisa kita anggap remeh, tapi sebenarnya ini juga bisa tidak remeh kalau dalam kerangka kenegaraan kita gitu. Saya sudah bilang berkali-kali dan negara pasti tahu, dan PBNU juga pasti tahu bagaimana okupasi Hadromi lewat pembodohan publik. Nah, akar rumput yang orang-orang yang literasinya rendah, edukasinya rendah, karena memang faktanya Indonesia itu 60% tidak lulus SMP, nah itu digiring untuk semakin tidak rasional, semakin bodoh dengan ajaran-ajaran halu, dengan ajaran-ajaran yang merusak ajaran Islam itu sendiri, yaitu irasionalitas. Dengan
cerita-cerita khayali dongeng seperti Isra Mi'raj 70 kali, seperti seorang Habib pergi ke naik ke surga kemudian ngambil emas, ini kan sesuatu yang omong kosong. Saking jadi saking halunya gitu. Jadi menganggap bahwa surga itu seperti metafornya gitu. Nah, ini kayak gini masa nggak dihentikan, harusnya dibasmi lah negara ini, bukan kultural kiai terus menerus, PBNU dong, struktural dong, masa diem aja gitu. Masa kita terus yang ini. Tapi ya terserah, ini kan saya sebagai salah seorang kiai kultural ya, anggota masyarakat rakyat biasa cuma mengingatkan kalau negara mau dijaga, jangan sampai rusak oleh kelakuan Habib-habib keturunan keturunan Yahudi Askenazi ini, ya negara harus bertindak, jangan ini aja gitu, jangan banyak alasan gitu loh, alasan apalah, kondisivitas lah, apa menjaga kondisivitas, tetapi sama saja dengan menanam bom di masa depan, bom waktu. Dan ini dalam 3 bulan ada kekerasan atas nama agama, orang ibadat orang non Islam dilarang, ini kan mereka juga ini pelakunya. Masa dibiarkan? Ya buat apa rakyat menggaji kalian, buat apa rakyat Nahdliyin mempercayai kalian sebagai struktural PBNU, sebagai aparat negara kalau cuma diem aja. Maaf ya kalau keliru, kalau salah. Salam Pancasila, merdeka. Ya, akhirnya kan kita kemudian menjadi paham ya. Jadi kalau selama ini ya banyak kelompok-kelompok yang meminta agar para habaib ini itu melakukan tes DNA, ya maka semakin jelaslah bahwa dengan adanya pandangan statement dari Habib Bahar bin Smith, maka ya tidak mungkin ya mereka mau melakukan tes DNA, apalagi Habib Bahar bin Smith ini, karena nyata-nyata ya dia dengan tegas jelas ya bahwa menurutnya itu haram. Artinya kalau dia sudah mengharamkan, maka tidak mungkin dia akan melakukan itu. Dan selama mereka masih ya menganggap bahwa tes DNA itu seperti pandangannya Habib Bahar bin Smith ya, walaupun kita tidak tahu bahwa bagaimana pandangan dari Habib-Habib yang lain ya, tetapi ya secara umum kita melihat memang bahwa mereka ini tidak mau melakukan tes DNA ya. Nah, lalu ketika semua itu dianggap bahwa sesuatu yang haram misalnya, maka bagaimana situasi polemik nasab ini bisa ada titik temu. Dari sisi ilmu sejarah, sisi ilmu nasab ini terus berpolemik dan belum ada titik temu. Kemudian di sisi lain juga bahwa tes DNA juga mereka tidak mau. Maka ini tentu akan semakin membuat ya arah daripada polemik nasab ini memang tidak akan pernah berujung. Setidaknya ketika ada tes DNA misalnya, kemudian ini akan memperkuat ya data-data dari kajian ilmu sejarah maupun ilmu nasab, sehingga pada akhirnya orang akan mengambil sebuah kesimpulan tentang nasab para habaib ini. Tetapi sepertinya bahwa situasinya akan semakin panjang dan belum ada titik terang terkait dengan polemik nasab ini. Kalau kita melihat sekilas dari pandangan Bahar bin Smith yang tidak mau melakukan tes DNA. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.